Siti Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doaan. Selesai. Baik, karena kita telah berdoa, maka saat ini saya akan mengecek daftar kehadiran dari kalian. Ayatila hadirah. Alia hadirah. Ezra Hadir. Fahri Hadir. Fadil Hadir. Haikal Hadir. Rahmat. Oke, hari ini berarti hadir semua ya. Baik, saya akan bertanya apakah ada yang masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Saya Bu, Ya, yakni apa tuh? materinya adalah kolonialisme di Indonesia. Ya, betul sekali. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita melakukan ice breaking agar kita harus semangat. Nama ice breakingnya itu bermain tepuk. Nanti kalau saya bilang tepuk pagi, kalian tepuk satu kali. Kalau saya bilang tepuk siang, kalian tepuk dua kali. Kalau saya bilang tepuk malam, kalian tidak usah tepuk karena itu akan mengganggu istirahat kita. Oke, kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, semuanya sudah berkonsentrasi. Kita mulai pembelajaran. Oke, karena kalian sudah fokus semua, kita langsung memulai pembelajaran. Pada pertemuan kali ini materi yang akan kita pelajari yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran dari materi hari ini. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada siswa mampu mengidentifikasi perlawanan bangsa Indonesia terhadap negara kolonial. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan dampak kolonialisme di Indonesia dalam berbagai bidang. Nah, dalam berbagai bidang ini yaitu adalah bidang politik, bidang budaya, sosial, dan bidang pendidikan. Yang ketiga yaitu siswa mampu menjelaskan kronologi perlawanan rakyat Mataram Islam, rakyat Banten, dan rakyat Makassar terhadap VOC. Yang keempat yaitu siswa mampu menjelaskan kronologi perang Padri, perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda, perang Diponegoro, dan perang Banjar. Baik, di sini saya ingin bertanya, apakah ada yang sudah mengetahui ada berapa periode dalam perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme? Ada Bu? Ya, Alia? Ada dua. Apa aja tuh? Periode sebelum abad ke-19 dan periode setelah abad ke-19. Ya, betul sekali. Kita lihat ya. Oke. Melawan kuasa negara kolonial. Yang pertama itu ada periode sebelum abad ke-19 dan yang kedua itu ada periode setelah abad ke-19. Nah, periode sebelum abad ke-19 yaitu ada perlawanan rakyat Mataram Islam. Yang kedua, perlawanan rakyat Banten dan yang ketiga perlawanan rakyat Makassar. Kemudian periode setelah abad 19 yaitu ada perang Padri, kemudian perlawanan rakyat Maluku, perang Diponegoro, perang Banjar, dan perang Kubutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai periode sebelum abad ke-19 yaitu ada perang atau perlawanan rakyat Mataram Islam. Nah, perlawanan rakyat Mataram Islam ini terjadi pada tahun 1628 dan 1629. Kemudian di sini ada perlawanan rakyat Banten itu terjadi pada tahun 1651 dan tahun 1682. Nah, kemudian ada perlawanan rakyat Makassar. Perlawanan ini berakhir pada 18 November 1667 melalui perjanjian Bongaya. Ada yang tahu tidak isi perjanjian Bongaya? Saya Bu. Ya, Haikal apa tuh? Inti isi perjanjian Bongaya yang ingin diwujudkan VOC: 1. Makassar harus mengakui monopoli VOC. 2. Wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal Goa saja. 3. Makassar harus membayar kerugian peperangan. 4. Sultan Hasanuddin harus mengakui Arung Palaka sebagai Raja Bone. 5. Goa tertutup bagi orang asing kecuali VOC. 6. Benteng-benteng yang ada harus dihancurkan kecuali benteng Rotterdam. Oke, betul sekali Haikal. Terima kasih atas jawabannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode atau media kita pada hari ini, yaitu media kita mengenai komik strip sejarah digital. Ini adalah contoh dari komik strip sejarah digital yang menjelaskan mengenai perlawanan rakyat
bukan tema harus berkaitan dengan materi perlawanan bangsa Indonesia terhadap komunisme. Contohnya perang Padri. 2. Buka Gemini AI under keyboard ketikan Robert. Buatlah 6 slide komik dengan tema atau survei yang didapat oleh kelompok. Slide komik sesuaikan dengan tampilan feed Instagram. 3. Setelah itu akan muncul gambar-gambar dan ada teksnya. Namun seringkali teks banyak yang tidak sesuai penulisan kata-katanya. Baik, itulah langkah-langkah dari membuat komik strip sejarah. Baik, sebelum kita memulai menggunakan media pembelajaran komik strip sejarah, saya akan membagi kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1 yaitu terdiri dari Fahri, Lukia, Rahmat, Fadil, Sebida. Kelompok 2 terdiri dari Farhan, Ayati, Haikal, Ezra, dan Alia. Oke. Gimana sih bisa kayak gini ya? Baik, kepada kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Buka, Pak. Buka. Kepada kelompok 2 dipersilakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Judulnya apa? Judulnya Perang Padri. Oke, silakan. Pak baca. Pada awal abad ke-19, tanah Minangkabau bergejolak kaum Padri. Pembaharu Islam berusaha membersihkan adat yang dianggap menyimpang. Perbedaan pandangan memicu ketegangan antara kaum adat dan kaum Padri. Konflik bersenjata terhindarkan memecah belah masyarakat Minangkabau. Kaum adat yang terdesak meminta bantuan Belanda ini membuka pintu lagi koloninya. Terima kasih kepada kelompok 2 atas presentasinya. Dari kelompok 1, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Ya, silakan Alia. Gambarnya sudah bagus, tapi jalan ceritanya masih ada kurang. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Kepada kelompok 2 atas penampilannya. Kelompok 2 dipersilakan untuk duduk. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada kelompok 2. Baik, karena pembelajaran kita telah berakhir, maka kalian merapikan bukunya sebelum kita pulang. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Simpulannya, penggunaan media komik strip sejarah digital dalam pembelajaran materi perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme memberikan dampak positif bagi siswa. Visualisasi tokoh, peristiwa, dan alur cerita sejarah yang disajikan dalam bentuk komik sangat membantu kita dalam memahami peristiwa sejarah. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak kolonialisme di Indonesia. Saya mengharapkan agar kalian membaca buku kalian di rumah agar pada pertemuan selanjutnya kita bisa lebih memahami lagi mengenai dampak kolonialisme di Indonesia. Sudah dirapikan, pada ketua kelas Fahri diharapkan untuk memimpin doa pulang. Istaid doaan. Selesai. Kiaman. Salaman wa istiroman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan